Istilah overthinking diartikan sebagai kebiasaan seseorang yang akan terus-menerus memikirkan hal-hal lain. Orang yang terlalu overthinking akan berpikir tentang apa yang telah mereka alami, hingga kemungkinan bisa terjadi. Seringkali overthinking akan memikirkan sesuatu yang terjadi, karena masih memiliki perasaan tersebut atau bisa disebut belum bisa move on dari kejadian masa lalu. Ini bisa terjadi karena masih ada rasa sakit, rasa bersalah, malu, marah, dan khawatir tentang masa yang akan datang. Overthinking dapat disebabkan oleh kekhawatiran yang berlebihan tanpa apa yang akan terjadi di masa depan. Mengalami overthinking dapat mengganggu rutinitas sehari-hari, karena mereka akan terus ragu dan khawatir tentang apa yang mereka lakukan. Overthinking termasuk dalam keadaan kebingungan atau gangguan. Seseorang yang terlalu overthinking atau berpikir terlalu banyak akan mengalami beberapa hal termasuk perasaan cemas yang berlebihan, terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan, dan takut untuk memulai sesuatu. Overthinking dapat mempengaruhi gangguan mental, pemecahan masalah, dan gangguan kualitas tidur. Jadi, jangan pernah meremehkan perilaku overthinking yang dialami. Untuk mengurangi pemikiran berlebihan ini, kamu dapat mempelajari ajaran filosofi stoikisme. Dalam filosofi stoik ini akan mengajari pentingnya pengendalian diri. Dikutip dari Unair News, salah satu pembicara bernama Dr. Listiono Santoso SSM Ahum. Prinsip dasar stoa kuno adalah keyakinan bahwa kita tidak bereaksi terhadap peristiwa. Yang penting, penilaian kita terhadap orang-orang yang bergantung pada dirinya sendiri. Kata Listiono dikutip dari Unair News. Dengan kata lain, melalui ajaran stoikisme, kamu akan belajar apa artinya bahagia. Dengan memusatkan perhatian pada diri sendiri melalui proses refleksi diri. Menurut para ahli filosofi stoikisme, ada 4 pelajaran yang bisa dipetik dari pembelajaran stoik. Antara lain sebagai berikut. 1. Kurangi mengeluh, bahkan pada dirimu sendiri. Kata-kata yang berasal dari Marcus Aurelius, Raja Kekaisaran Romawi, 161 sampai dengan 180 menjelaskan. Ketika seseorang mengeluh, orang itu mengarahkan energinya keluar. Akhirnya, khawatir tentang hal-hal eksternal di luar kendalinya. 2. Hindari memberitahu orang tentang peningkatan diri kamu. Dari Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf stoikisme Yunani, dia menjelaskan bahwa kebanyakan orang akan membicarakan tentang peningkatan pribadinya, karena mereka mengharapkan pujian dan cenderung mencari perhatian dari orang-orang di sekitarnya. 3. Lakukan seluruh hal secukupnya. Kata Musonius Rufus, seorang filsuf stoik dari Roma, hal ini disebabkan agar orang bisa makan dan minum secukupnya. Menurutnya, seseorang yang mempraktekkan stoikisme filosof adalah mereka yang makan secara perlahan, selalu memperhatikan apa yang terjadi dengan mindful dalam keadaan sadar. 4. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kata Zeno of Citium, seorang filsuf dari Siprus, berpendapat bahwa manusia memiliki 1 mulut dan 2 telinga. Yang berarti bahwa idealnya manusia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dengan mendengarkan, seseorang mendapatkan informasi penting sebelum mengatakan atau menanggapi sesuatu. Dari keempat ajaran ini, kamu dapat menerapkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan tentu membutuhkan waktu yang lama untuk bisa merasakan manfaat yang sepenuhnya. Tidak terburu-buru juga merupakan bagian dari studi filosofi stoikisme. Dengan memfokuskan pikiran kamu pada refleksi diri, kamu perlahan-lahan dapat menemukan kebahagiaan dan kedamaian batin. Semoga bermanfaat. Tetap berpikir positif dan semangat.